Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang bisnis model kanvas. Pertama-tama, kelompok kami beranggotakan Zihan Salva Setiani Abdullah NIM 2018-325, Indri Wahyu Lestari NIM 2018-028, Yesi Limba Navara 2018-312, dan Friska Amanda 2018-295. Nah, pertama-tama, apa sih tujuan bisnis itu? Tujuan utama bisnis tentu saja adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Setiap orang yang mendirikan bisnis pasti memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba bagi dirinya maupun orang-orang yang ada di dalam bisnis tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk membantu masyarakat dalam menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh, menyediakan barang dan jasa, menyediakan lapangan kerja, serta menyediakan sumber daya lainnya. Bisnis juga memiliki tujuan sosial. Bisnis yang didirikan untuk tujuan sosial tetap memiliki upaya untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini merupakan salah satu langkah bisnis untuk tetap bertahan dan mampu membiayai operasional bisnis setiap harinya tanpa mengandalkan bantuan orang lain atau bergantung pada donatur. Nah, tujuan bisnis yang lain adalah seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, menunjukkan prestasi dan kinerja, kemudian menunjukkan eksistensi sebuah perusahaan dalam jangka panjang. Kemudian, sebelum usaha dijalankan, maka kita memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut harus kita desain berdasarkan jenis bisnis yang akan kita pilih. Perencanaan bisnis juga dapat digunakan sebagai alat untuk pengukuran capaian target bisnis yang telah terlaksana. Perencanaan bisnis dapat berupa rencana bisnis dalam bentuk proposal bisnis. Nah, proposal bisnis merupakan rambu-rambu dalam menjalankan suatu bisnis atau usaha. Semua kegiatan berdasarkan rencana bisnis yang sudah disusun dan disepakati. Rencana bisnis yang lain dapat berupa model bisnis yang saat ini sedang booming dan digunakan oleh banyak pelaku bisnis, yakni model bisnis tersebut adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas dapat digunakan saat awal pendirian bisnis atau bisa disebut dengan rencana bisnis, dan juga dapat digunakan sebagai alat untuk rambu-rambu proses evaluasi dan pengembangan bisnis. Bisnis model kanvas merupakan sebuah model bisnis yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diciptakan dan dikembangkan untuk mengantarkan dan menangkap sebuah nilai. BMC membagi model bisnis menjadi 9 buah komponen utama. Kemudian dibagi lagi menjadi 2 komponen yang terpisah, yakni komponen kanan dan komponen kiri. Komponen yang ada dalam bisnis kanvas akan dijelaskan oleh teman saya, Indri Wahyu Lestari. Selanjutnya, 9 elemen BMC. Yang pertama, Customer Segment. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis model kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda, atau 2 stasiun televisi yang menyajikan 2 acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang kedua, Value Proposition. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis dengan bisnis yang lain. Yang ketiga, channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, kita baru bisa menyampaikan value propositions kepada customer segments. Yang keempat, revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen bisnis model kanvas atau BMC ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Selanjutnya, Key Research
adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Yang keenam, customer relationship. Customer relationship merupakan elemen dalam contoh bisnis model kanvas atau bisnis model kanvas di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nomor 7, Yang ketujuh, key activities. Atau kegiatan kunci. Key activities merupakan aktivitas yang dijalankan berhubungan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Setiap perusahaan memiliki kegiatan kunci yang berbeda-beda. Contoh key activities. Yang pertama ada pembelian bahan baku, kegiatan produksi, kegiatan promosi produk, kegiatan distribusi produk ke konsumen, dan kegiatan penelitian dan pengembangan produk. Selanjutnya ada key partnership. Nah, key partnership ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi key partnership tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key aktivitas yang telah dibuat. Key partnership atau juga yang disebut dengan mitra bisnis ini adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan kesuksesan para pebisnis. Tipe mitra bisnis yang bisa membawa kemajuan bagi bisnis yaitu adanya kepercayaan, persahabatan, cukup berpengalaman di bidangnya, lalu melengkapi kekuatan dan tanggung jawab yang seimbang. Yang terakhir di sini ada cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir yang tak kalah penting dalam bisnis model kanvas adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen terakhir ini tentu dibutuhkan laporan keuangan dan pembukuan yang tepat. Cost struktur dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran perusahaan. Yang pertama ada biaya investasi, lalu ada biaya variabel atau operasi, dan yang ketiga ada biaya tetap atau fixed cost. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.